Anak yang hilang mendapatkan kebahagiaan. Halo teman, selamat malam. Selamat tahun baru. Mari kita awali cerita malam ini dengan cerita yang saya buat untuk kalian semua. Hari sudah semakin malam. Tom masih terbaring di tempat tidurnya. Dia terus terjaga. Pikirannya menari-nari ke seluruh penjuru negeri. Dia masih memikirkan hari esok, di mana dia akan pergi jauh dari desanya. Di usianya yang masih muda, dia harus berpisah sementara dari orang tuanya. Ayah dan ibunya tak lagi mampu menyekolahkan dia. Kakaknya, Lisa, sedang berada di bangku kuliah. Begitu juga saudara laki-lakinya, Brian. Menyekolahkan dua saja sudah sangat memberatkan kedua orang tuanya. Apalagi jika Tom harus masuk SMA. Pilihannya, Tom harus pergi jauh ikut pamannya di kota. Di antara rasa sedih, Tom sedikit lega, karena kota adalah impian dari semua orang desa. Dumerlap kota pasti lebih indah daripada di desa. Itulah yang ada di pikirannya. Pagi-pagi sekali, Tom terbangun dari tidurnya ketika ibunya berusaha membangunkannya. Menarik selimut dan ucapan yang tidak biasanya. Suara ibunya pelan dan penuh kasih sayang. Tidak seperti biasanya, teriakan yang memecahkan telinga. Tom bergerak ke kamar mandi dan mempersiapkan diri. Barang-barang yang akan dibawa sudah dikemas tadi malam. Ayah, ibu, dan saudaranya sudah menunggu di ruang makan. "Hore! Enak ya yang sekolah di kota?" celetuk Brian. Nadanya terdengar seperti iri, tapi ayahnya berusaha menenangkan suasana. Natasha, adik paling bungsu, menangis kencang melepas kepergian Tom. Natasha adalah orang yang paling dekat dengan Tom. Umurnya baru 2 tahun. Entah kenapa mereka sangat dekat sekali. Bahkan di waktu tidur pun, Natasha kadang-kadang lebih memilih untuk bersama Tom. Tom tidak tega melihatnya. Tapi dia harus tetap tegar dan kuat. Bukan sekedar mengejar cita-cita, tapi demi membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Hari sudah mulai gelap, tapi tidak ada suara jangkrik maupun kesunyian seperti biasanya. Yah, Tom sudah tiba di kota. Tak jauh di seberang jalan, Jack, pamannya sudah menunggunya. Hanya lampu kendaraan dan suara deru mesin mobil yang terdengar jelas. Gemerlap kota membawa mereka sepanjang perjalanan sampai ke rumah paman Jack. Luna, istri paman Jack, menyambut mereka di depan TV. Tersenyum seadanya dan sepertinya lebih fokus ke acara yang ada di TV. Tom agak sedikit kecewa, tapi dia dikagetkan Maria, anaknya paman Jack, yang baru berusia 2 tahun, seumuran dengan Natasha. Tom memang gampang bergaul dengan anak-anak ini, menjadi pengobat kekecewaan atas sambutan yang ia tidak harapkan. Menu makan malam sudah siap. Bibi Luna tidak ikut makan malam bersama mereka, dengan alasan sudah kenyang dan sudah makan duluan karena terlalu lama menunggu kedatangan Tom. Tom berbisik dalam hati, mudah-mudahan ini bukan sebuah masalah. Perjalanan jauh dan mengobrol dengan paman Jack membuatnya tidur nyenyak di malam itu. Ia terbangun saat Maria naik ke ranjangnya dan menaikinya mengajak bermain. "Adek, jangan ganggu abangnya, abang masih capek," teriak paman Jack dari ruang tamu. Tom tetap bangun dan berusaha memberikan permainan kecil terhadap Maria. Tom kemudian berdoa dan berjalan keluar kamar langsung menuju dapur. Mencuci piring dan menyapu rumah dan juga halaman rumah. Bibi Luna terlihat keluar dari pintu rumah ketika Tom menyapu halaman. "Bibi pergi dulu?" Hanya itu yang keluar darinya. Bibi Luna tidak menjelaskan kemana ia akan pergi. Tom hanya mengangguk dan tersenyum seadanya dan melanjutkan menyapu halaman rumah. Semua pekerjaan sudah selesai, Tom mengambil segelas air putih dan duduk di depan TV. Tom dengan sekejap meneguk habis air itu. Dia belum sempat menghidupkan TV ketika suara motor Bibi Luna terdengar jelas menaiki tanjakan ke parkiran rumah. Tom bergegas ke depan, kalau-kalau ada barang yang perlu diambil. "Bibi belanja apa?" Tom berusaha akrab. "Biasalah, apa adanya. Bisa masak kan?" Bibi Luna balik bertanya. "Bisa, Bi," jawab Tom. Tom memang seorang laki-laki, tapi waktu di desa itu bukanlah pekerjaan sulit baginya.
Karena waktu hidup di kampung memang semua anak diwajibkan mempunyai tugas di dalam rumah, dan semua harus bisa mengambil pekerjaan apapun yang ada di dalam rumah. Bibi Luna langsung masuk ke kamar dan tiduran, terlihat dari pintu kamar yang tidak dikunci. Tom memasak dan menyiapkannya di meja makan. Semua sudah selesai tepat sebelum ia akan berangkat ke sekolah. Bulan berlalu. Hari-hari Tom sama setiap harinya. Membereskan rumah, menyiapkan makanan, dan memberikan makan. Tebluno, keponakannya yang sudah berumur 7 tahun, juga begitu manja pada Tom. Kedua keponakannya menjadi tanggung jawab Tom untuk urusan makan dan mandi. Hari-hari terasa berat bagi Tom. Sekolah di siang hari dan pulang setelah matahari terbenam. Hari itu seperti hari sial baginya. Mobil sekolah yang biasa ia tumpangi saat pulang sudah pergi meninggalkannya. HP-nya mati karena lupa dicas saat berangkat sekolah. Gemerlap lampu kota dan lampu mobil terlihat jelas ketika Tom berjalan di trotoar. Tik, tik, hujan turun. Tom berlari kecil ke warung makan yang ada di depannya. Matanya diarahkannya ke angkasa. Langit putih merata. Hujannya akan lama, aku harus terus berjalan, gumamnya dalam hati. Dia keluar dari pinggiran warung makan dan terus berjalan menerobos gelapnya malam, ditambah dinginnya air hujan. Sesekali dia berharap ada kendaraan yang berhenti memberikan tumpangan padanya. Harapannya tak kunjung datang, dan ia sudah berdiri di depan jendela kaca, ia sudah sampai di rumah. Sudah jam 8:30 malam. Matanya agak sedikit melongo, kecewa melihat pemandangan di balik kaca jendela. Paman Jack dan Bibi Luna sedang asyik menonton TV. Mereka melihat kedatangannya, tapi seperti tidak menghiraukannya. Tom melepas sepatu dan membuka pintu rumah. Krek! Kok bisa ketinggalan bis? Apakah kamu bolos atau main ke tempat kawanmu? Tom sangat kecewa. Hatinya terluka. Dia hanya tersenyum pahit menjawabnya. Tak ada yang perlu dijelaskan, karena mereka juga tidak akan mengerti. Melewati ruang TV, Tom melihat tumpukan piring kotor yang belum dicuci. Itu piring tadi siang. Tom menyimpan kemarahannya dan membereskan cucian piring. Tom masih berusaha tetap tenang, mengambil makanan dan makan, kemudian duduk di lantai depan TV, persis di samping paman dan bibinya yang duduk sofa. Selesai makan, Tom hampir masuk kamar ketika paman Jack memanggilnya. Habis makan, jangan biasakan langsung makan dan tidur. Saya capek, paman, jawab Tom dengan sium yang dipaksakan. Kamu capek? Habis ngapain? Hati Tom sangat sakit mendengarnya. Mereka sama sekali tidak berpikir. Berjalan 2 jam tidaklah capek. Mencuci piring, mengurusi keponakannya. Benar-benar tidak dihargai. Tom hanya bisa mendengar ceramah dari pamannya sampai tengah malam. Ditambah lagi paman Jack sambil minum alkohol. Ini pasti sampai pagi kalau dituruti, guman Tom dalam hati. Bang, aku mau tidur sama abang. Maria datang seperti malaikat penolong. Paman Jack tidak bisa menolaknya. Pagi-pagi sekali, hati Tom masih sangat berantakan. Seperti biasa, ia menyapu rumah dan membersihkan halaman rumah. Bibi Luna baru pulang dari pasar. Tom mengambil belanjaan dan memasak dan menyiapkannya di meja makan. Tom sedang berada di kamar ketika Bibi Luna ada di meja makan. Kayak makanan babi aja, Tom. Sayur kok dipotong kecil-kecil begini. Hati Tom sesak mendengarnya. Lebih sesaknya lagi, Tom melihat Bibi Luna membuang masakannya ke tempat sampah. Pasti ada yang gak beres, dalam hati Tom. Sebelum berangkat sekolah, Tom berpikir, lebih baik mencuci piring dulu, supaya ketika pulang sekolah tidak repot lagi. Haduh, Tom, ini apa? Gak punya otak sama sekali. Bibi Luna terlihat kesal melihat sepatunya basah. Maria tertawa besar menganggapnya lucu. Namanya juga anak kecil. Tom sangat sakit hati sekali mendengarnya.
perkara sepatu tidak seharusnya begitu. Lagian yang menaruh sepatu di tempat itu juga bukan Tom. Tom benar-benar terluka. Ketika akan berangkat sekolah, dia terdiam sejenak dan menangis sendirian di meja belajarnya. Aku harus keluar dari sini. Tom mengambil beberapa pakaian. Dia mengosongkan buku-buku dari tas dan menggantinya dengan pakaian dan sepatu. Dia bergegas pergi, tapi bukan ke sekolah. Tanpa arah dan tujuan, yang penting keluar dari rumah Paman Jack. Jika ia berputar di sudut kota, dia takut akan ada yang mengenalinya dan melaporkannya ke pamannya. Jack memilih masuk hutan yang agak jauh dari kota. Tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak ada, hanyalah pikiran menjauh dari rasa sakit hati Paman Jack dan Bibi Luna. Paman Jack dan Bibi Luna tentu saja kebingungan. Mereka harus bilang apa? Tapi mereka juga tidak bisa menemukan keberadaan Tom. Tom terus berjalan di tengah hutan. Sesekali suara ranting pohon atau dedaunan yang jatuh mulai membuatnya takut. Tidak ada lampu, dan sendirian mulai membuatnya tidak nyaman. Tom melihat ada bekas galian terlihat berwarna kuning jelas, kering dan keras ketika ia menginjaknya. Tom kemudian berbaring di sana. Sampai besok mungkin tidak apa-apa di sini, pikirnya. Tom berbaring dengan pandangan kosong. Dia terlihat mulai kelelahan. Dinginnya malam menusuk tulang. Tom mengeluarkan pakaian yang ada dalam tasnya. Dia memakai semuanya yang ada di dalamnya dan berbaring kembali, tanpa peduli tanah akan mengotori pakaiannya. Tom mulai tertidur. Dingin yang menusuk tulang tak lagi mengganggunya. Nyamuk malam tak sanggup lagi menusuk kulitnya yang sudah terbalut tebalnya pakaian. Namun belum lama ia tidur, hujan turun begitu derasnya. Tom kebingungan. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak bisa menembus malam dan hujan tanpa cahaya. Dia tidak bisa diam saja di situ. Air akan menggenangi bekas galian itu. Tom sedikit berlari, mencari pohon besar untuk berteduh. Baru saja duduk, ia kaget ketika ular besar itu keluar dari dedauan yang injak. Tom bergerak lagi mencari pohon lainnya. Dia duduk di bawah pohon sambil menggigil kedinginan. Tekadnya sudah bulat. Tidak ada penyesalan dan tidak akan kembali ke rumah Paman Jack. Pasti ada kehidupan manusia di sini. Galian tempat ia tidur tadi bukanlah bekas kaki binatang liar. Bisa saja para pecinta alam atau pencari kayu di hutan, atau pemburu di alam liar. Harapannya masih tinggi. Dia terus terjaga dan menahan dingin karena pakaiannya basah. Malam yang menakutkan dan menyedihkan. Sungguh. Kicauan burung yang sangat merdu menandakan pagi sudah tiba. Matahari pagi menembus ranting dan dedaunan pohon yang tinggi. Tom yang tertidur berselimutkan pakaian basah terbangun dengan pantulan sinar matahari di wajahnya. Rasa lapar yang begitu menusuk membuatnya harus berusaha mencari apa saja yang bisa dimakan. Dia terus bergerak dan melihat buah-buahan di dalam hutan. Dia tidak peduli buah itu bisa dimakan apa tidak. Selama ada bekas gigitan binatang, berarti makanan itu bisa ia makan. Tom setengah menunduk melihat beberapa orang berjalan di kejauhan. Mereka membawa mesin potong dan senapan. Hati Tom sedikit lega. Mereka pasti pekerja, dan aku bisa ikut dengan mereka. Tom setengah berteriak, karena memang suaranya sudah mengecil karena sudah sangat lapar. Berungkali memanggil, belum ada jawaban. Sepertinya mereka tidak mendengarnya. Karena mereka terlihat asik mengobrol sambil berjalan, Tom berusaha mendekat sambil terus berteriak. Ia takut kehilangan jejak dan mereka tidak melihatnya. Cukup lama berusaha, salah satu dari mereka yang sedang berjalan kebetulan menoleh ke arah Tom. Dia langsung berhenti dan memberitahu kedua temannya. Mereka kelihatan seperti tidak percaya dengan kehadiran Tom. Mereka mengamati dan berusaha yakin kalau Tom benar-benar manusia. Akhirnya mereka saling berdekatan. "Hei, kenapa kamu ada di sini?" ujar salah seorang dari mereka.
Tom berusaha menceritakan semuanya sebelum ia akhirnya jatuh pingsan. Tom bangun dengan pakaian yang berbeda yang diberikan para pemotong kayu itu padanya. Di sampingnya ada sepiring makanan yang tertutup dengan piring kosong. Tanpa pikir panjang, Tom langsung lahap habis makanan itu. Dia sudah berada di pondok di tengah hutan. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa setelah pingsan. Dia hanya duduk sambil menunggu kemana para pemotong kayu tadi pergi. Menjelang siang, Tom melihat beberapa orang berjalan menuju kepadanya. Merekalah yang menolong Tom tadi pagi, tapi mereka harus bekerja memotong kayu sehingga tidak bisa menunggunya. Tom menceritakan semuanya kenapa ia bisa berada di hutan ini. Ia sama sekali tidak berbohong. "Kamu masih kecil, kamu harus pulang. Pamanmu pasti mencarimu," ujar seorang dari mereka. Tom bersikeras tidak mau kembali dan mau ikut bekerja dengan mereka. "Tidak, kalaupun kamu bekerja dengan kami, dunia ini sempit. Pamanmu akan menemukanmu dan kami akan dalam masalah," tambah seorang lainnya padanya dengan nada tinggi. Tom semakin bingung dan mulai menangis. Sia-sia rasanya pelarian ini kalau dia harus tetap kembali ke Paman Jack. Dunia seperti runtuh baginya. Dia lemas dan tak berdaya. Untuk apa aku hidup kalau jadinya harus seperti ini? Luka yang menembus dada seperti tak ada obat. Benar-benar menyakitkan. 2 hari lagi kami akan keluar hutan. Kamu boleh ikut sampai kota. Kamu harus kembali. Untuk sekarang, kamu boleh bantu kami di sini. Tom mengiyakan saja. Otaknya berpikir bagaimana caranya supaya ia tidak harus kembali. Apapun caranya, jangan sampai kembali ke rumah Paman Jack. Luka ini saja belum sembuh, jangan ada luka lagi. Tom tidak diperbolehkan menebang kayu atau ikut para pekerja memotong kayu. Dia sedang memasak ketika salah satu dari pekerja masuk ke pondok. "Hei, apakah kamu bisa memasak?" "Iya, saya terbiasa dengan memasak." Laki-laki itu terlihat senang mendengarnya. "Kamu harus masak enak, supaya saya tidak harus memasak lagi. Saya sudah sangat lelah dari memotong kayu." Mark namanya. Dia membiarkan Tom memasak. Dia hanya memperhatikan dan memastikan Tom bisa memakukannya dengan baik. Sesekali, ia memberitahu di mana mereka menyimpan bahan-bahan untuk dimasak. "Kamu sangat jago memasak. Apa kamu yakin tidak mau kembali ke pamanmu?" "Iya," jawab Tom dengan nada penuh harapan. Mark akan menolongnya untuk tidak kembali ke Paman Jack. Mark berusaha menjelaskan. Meskipun ia bisa memasak dan membantu mereka, Tom tidak bisa tinggal di situ. Lambat laun, keberadaannya pasti akan ketahuan juga. Jarak kota dan hutan tidaklah jauh, apalagi dengan kendaraan. Mungkin saja Paman Jack sudah melaporkan ke polisi atau membuat potret orang hilang. Selepas makan siang, Tom melihat Mark mengobrol dengan kepala kerja di sana. Mereka terlihat serius dan sesekali memperhatikan Tom. Tentu saja ini menjadi harapan bagi Tom supaya ia bisa tinggal dengan mereka. Kamu tidak boleh di sini. Kalau kamu tidak ingin kembali, kamu boleh tinggal di bersama keluargaku. Tapi tidak di kota ini. Kalau kamu mau, besok kita ke kota, dan kamu ikut denganku. Tom hanya menyiyakan, seakan ia tidak percaya dengan Mark begitu baik padanya. Mark memang datang ke hutan untuk bekerja. Ia pulang setiap bulannya. Ia meninggalkan anak dan istrinya untuk mendapatkan uang yang banyak. Dia orang baik, begitu juga istri dan anaknya. Mereka hidup tidak dengan kemewahan. Mereka mensyukuri apa yang ada. Mobil-mobil besar pengangkut kayu sudah tiba. Mark mengambil uang gajinya selama sebulan ketika Tom sedang bersiap untuk ikut pergi. Mereka akan menumpang sampai keluar hutan. Di batas kota, mereka akan menggunakan bus ke bandara dan pulang ke rumah Mark. Tom seperti tidak percaya. Ia dengan Mark, orang baik yang mengambil dan akan tinggal bersamanya. Deru mesin pesawat tidak lagi menyayat hatinya. Hati yang terluka menjadi senang mengiringi perjalanan mereka.
Istri Mark dan anaknya tidak sabar menunggu kedatangan mereka. Setiap bulan di tanggal yang sama, istrinya selalu mengebu-gebu ketika Mark akan pulang. Pertemuan yang sangat menyentuh hati akan ada di setiap cinta mereka. Kehangatan dan romantisme yang begitu dalam. Mark belum memberi kabar bahwa ia membawa Tom bersamanya. Istrinya sedikit terkejut. Mark berusaha menjelaskannya. Sebenarnya Mark takut kalau istrinya tidak menerima Tom. Istri Mark menerima Tom dengan sangat baik. Terlebih, ia juga sangat mengharapkan kehadiran anak laki-laki di keluarganya. Tom sangat gampang menyesuaikan diri dengan istri Mark dan anaknya. Mereka sudah menjadi keluarga. Tom sangat bisa diandalkan. Jadi ketika Mark harus pergi bekerja, Tom bisa memberikan ketenangan, karena Tom bisa mengerjakan apa saja. Walaupun begitu, Mark dan istrinya tidak mau kalau Tom harus melakukan semua pekerjaan di rumah. Mereka menyekolahkan Tom dan mereka hidup bahagia. Mark dan istrinya sangat bahagia, tapi mereka sadar, suatu saat Tom akan kembali pada orang tuanya. Mereka harus siap untuk itu. Dan pada saat waktunya tiba, mereka akan tetap bahagia. Mereka bahagia bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain.